Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di DPP Pengurus NCW, para awak media, para jurnalis dan kawan-kawan aktivis di kantor DPP NCW di Pancoran, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, mohon maaf ini kita terlambat untuk konferensi persnya karena kami di DPP NCW mencermati, memperhatikan jalannya sidang di MK terkait dengan syarat wapres atau baca wapres yang mungkin ini akan mempengaruhi beberapa hal kedepannya terkait dengan penanganan dan pencegahan korupsi di Republik Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan beberapa konferensi pers yang lalu, kami mendapat banyak laporan pengaduan masyarakat dan semakin menggelitiknya laporan ini karena banyak pengaduan masyarakat yang menyuarakan dugaan-dugaan korupsi menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024. Apa temuan atau dugaan korupsi yang baru yang kami didapatkan oleh NCW? Sebenarnya ada yang paling baru, namun kami lebih ke menindaklanjuti beberapa dugaan korupsi yang berdasarkan dari pengumpulan data informasi dan penyelidikan awal dari DPP NCW, bahwa kami melihat ada benang merah hubungan antara pelaku dan media apa yang digunakan oleh para terduga koruptor ini. Kami prihatin dengan kondisi rakyat Indonesia menjelang pesta dan pentas demokrasi tahun 2024. Harapan kami sebenarnya di Indonesia harusnya sudah ada perbaikan sistem demokrasi dan pemberantasan korupsi yang lebih baik, ternyata masih jauh panggang dari api. Semua partai politik, terutama 2 bulan terakhir ini, sibuk dengan pencalonan capres dan cawapres, dan pemberantasan korupsi dijadikan senjata yang mematikan untuk mematikan lawan politik. Ini dugaan kami. Beberapa terduga korupsi ini kami yakinkan sebenarnya mereka mungkin sudah disasar atau diduga melakukan tindak pidana korupsi, baik itu dengan menyelewengkan anggaran, baik itu menerima suap atau melakukan pemerasan terhadap bawahan atau terhadap rekanan. Nah, karena ada beberapa dari terduga korupsi dan sudah ada jadikan tersangka ini tidak patuh terhadap penguasa, kami di sini mensinyalir oleh oligarki yang bekerja, maka mereka menjadi korban atas kepentingan politik yang lebih tinggi dibandingkan jabatan mereka sebagai menteri. Ini kali ketiga kami dari NCW kali keempat. Ini kali keempat hari ini DPP NCW menyuarakan bahwa dugaan korupsi terhadap 5 menteri, dugaan korupsi terhadap 5 menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun hingga saat ini tidak ada respon positif dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kami menyebut di sini karena Kapolri, Jaksa Agung, Komisioner KPK semuanya itu berkorelasi dengan pemerintahan Jokowi periode kedua. Nah, pertanyaan kami satu hal aja, apakah karena semua menteri yang 5 orang ini yang terduga korupsi ini berada di koalisi yang sama atau mendapat dukungan dari istana? Sebenarnya kami tidak mau menyentuh bahwa 5 orang ini memiliki kaitan yang erat atau mendapat dukungan dari istana, atau secara tidak terang-terangan istana melakukan pembelaan walaupun tidak terlihat nyata terhadap 5 menteri terduga melakukan korupsi. Yang kami khawatirkan begini, bahwa berkali-kali kami ulang, kecintaan masyarakat Indonesia kepada Jokowi selama 2 periode ini, dan berkali-kali 80% pecinta Pak Jokowi ini takut kalau di akhirnya nanti Pak Jokowi ini meninggalkan noda atau nokta hitam dalam sejarah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini kami mengerucut kepada judul kami aja, yaitu
korupsi, gelombang korupsi di lingkungan istana. Kenapa kami hari ini berani menyampaikan ini secara terbuka kepada kawan-kawan media, awak media dan para jurnalis, dan ada kawan-kawan aktivis pun di sini? Karena yang paling menyolok buat kami adalah dugaan korupsi terhadap Menteri Pertahanan RI atau Menhan Prabowo Subianto, dalam dia kami ini PS ya, sangat jelas terbuka informasinya di dunia maya, baik terkait pembelian 12 unit jet tempur Mirage 2000 Strip 5 bekas dari Qatar yang nilainya itu mencapai 11,8 triliun atau 12 triliun yang sejatinya pernah ditawarkan untuk dihibahkan ke Indonesia tahun 2009 kepada mantan Menhan Juwono Sudarsono. Namun tawaran ini ditolak oleh mantan Menhan ini karena biaya spare part dan perawatan skuadron Mirage ini sangat mahal. Begitu disampaikan oleh Juwono Sudarsono pada awak media Kamis 19 Maret tahun 2009. Nah, apa yang membuat benang merah ini terlihat dengan jelas bahwa gelombang korupsi ini menyentuh istana. Jadi dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini juga menghampiri saudara PS ini terkait dengan gagalnya program food estate yang menelan anggaran 1,9 pada 2000 triliun pada 2020-2021 dan 4,1 triliun pada tahun 2022. Nah, Sekjen PDIP sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kebijakan ternyata disalahgunakan, hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate tidak terbangun dengan baik. Itu bagian dari kejahatan terhadap lingkungan. Nah, pernyataan ini sebenarnya masih pernyataan bias. Artinya Sekjen PDIP ini tidak mau secara gamblang menyampaikan bahwa ini syarat korupsinya atau dugaan keras korupsinya sudah terlihat. Nah, jadi melalui konferensi pers ini, kami dari DPP NCW ingin membuka, mengetuklah hati nurani Presiden Jokowi ini. Karena begini, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2023, dengan mulai mencuatnya atau mulai mengemukanya gagalnya food estate ini, Pak Jokowi ini menyampaikan statement yang menurut kami rakyat Indonesia pasti akan terluka. Kami dari LSM Anti Rasuah merasa ini ada hal yang aneh yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini. Makanya kami mengatakan gelombang korupsi ini sudah mulai menyentuh lingkungan istana. Karena kami merasa Pak Jokowi pun terlihat sudah tidak terlalu peduli dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pembantunya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Kami kutip dari beberapa media dan kami lihat dari media TV juga. Jadi bahasanya ini yang patut dicermati. Kami mau seluruh rakyat Indonesia, kami mau seluruh mahasiswa, kami mau seluruh penggiat anti korupsi memahami bahasa ini sangat berbahaya. Apa bahasanya? Bahasanya ini tidak terlihat bahwa secara langsung, tapi kami melihat ada benang merahnya. Disampaikan oleh Jokowi pada saat wawancara dengan awak media, membangun food estate itu tidak mudah. Biasanya pertama gagal, kedua bisa gagal, ketiga juga bisa gagal. Paling ke-6 dan ke-7 mungkin bisa berhasil. Ini disampaikan Jokowi pada 18 Agustus tahun 2023. Ini bagi kami terlihat memberikan pembelaan karena gagalnya panen food estate selama 3 tahun berjalan. Setelah 3 tahun berjalan. Nah, kami melihat begini. Jika program food estate ini memang tidak direncanakan dengan matang dan uang rakyat lebih kurang dari 6 triliun rupiah ini hilang begitu saja, apakah ini tidak dianggap sebagai tindakan korupsi? Tindakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan negara rugi lebih kurang 6 triliun. Kenapa kami katakan DPP bisa mengatakan dugaan ruginya negara atau rakyat ini 6 triliun? Karena 6 triliun yang digelontorkan selama 3 tahun terakhir tidak ada hasilnya.
Kalau semua program ini boleh di trial and error dan pada saat gagal dan itu dibenarkan karena ini dianggap hal baru, saya tergelitik dan saya merasa kenapa yang namanya kita negara agraris, kita sangat berpengalaman dalam pertanian dan perikanan karena kita berada sepertiga kita daratan dan 23 luasan kita itu adalah lautan, bisa gagal panen untuk pangan. Nah ini aneh menurut saya sih. Dan ini dibenarkan oleh Presiden Jokowi bahwa kegagalan pertama, kegagalan kedua, dan kegagalan ketiga itu hal biasa. Ini negara mau dibawa kemana? Kalau tiba-tiba ini, saya kasih analogi aja. Kalau tiba-tiba salah satu dari BUMN meminta anggaran untuk proyek energi baru dan terbarukan. Ya kan, mereka tidak melakukan riset yang benar-benar proper, tiba-tiba rugi. Jangan salahkan nanti kalau mereka membela diri bahwa proyek ini gagal karena biasa aja gagal seperti itu. Nah, hal ini sangat melukai hati rakyat. Dan kami yakin rakyat Indonesia sudah tidak bodoh lagi. Rakyat Indonesia sudah paham bahwa kegagalan program yang disebabkan karena ketidakbecusannya para pengelola anggaran itu dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan berpotensi adanya dugaan korupsi pada kegagalan program atau proyek tersebut. Hal yang paling miris lagi adalah gagalnya 6 triliun ini jika dianggap sebagai hal biasa dan tidak ada konsekuensi terhadap penggunaan anggaran APBN, kami khawatir ke depannya. Ini kami lihat di sini banyak anak-anak muda yang tadi kami juga ditelepon oleh beberapa aktivis dan anak-anak muda mengatakan begini, kalau seandainya seluruh program kita ini trial and error, bagaimana pengelolaan uang rakyat? Sebenarnya Pak Jokowi ini yang mengatakan akan memberantas, mencegah, menindak setiap aparatur pemerintah dan pejabat negara yang melakukan korupsi. Ini ruangnya sekarang ada di mana? Nah, kami sedikit bergembira hati walaupun sebenarnya di MK ini belum selesai sidangnya terkait dengan batas bawah bacawa pres usianya 35 tahun. Udah dikatakan sebagian dari gugatan itu ditolak. Dan kami berharap sampai dengan akhir persidangan MK nanti tetap ditolak. Tidak ada alasan lagi karena sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, maka boleh mengikuti bacawa pres karena walaupun umurnya belum 40 tahun. Karena kalau kami melihat ya kan, upaya-upaya yang dilakukan oleh, mohon maaf ini, kami menduga upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan lingkungan keluarga dan kroni-kroni yang di sekeliling beliau sudah tidak etis dan sangat melukai hati rakyat. Saya ingat sekali beberapa kata Pak Jokowi yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik dengan politik. Tapi saat ini apa yang terjadi? Anak-anaknya semua, malah ada salah satu anaknya yang memimpin jadi ketua umum partai politik. Nah ini memperlihatkan bahwa tidak ada konsistensi. Kami sangat kecewa terus terang tidak adanya konsisten dalam penyampaian ucapan. Bahkan kami melihat ini seperti jargon-jargon aja supaya masyarakat tetap cinta. Dan saya mengkhawatirkan 80% kecintaan rakyat Indonesia dengan terlihatnya dengan jelas apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini, kami yakin jika dilakukan sekarang pun surveinya tidak akan 80% lagi masyarakat cinta dengan Pak Jokowi. Tapi kami yakin jika 5 orang menteri ini, ya kan, jika 5 orang menteri ini yang sudah kami sebutkan sebelumnya, yaitu terduga korupsi dan dalam prosesnya sedang dalam penyelidikan, dan saat ini kami berharap Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisioner KPK tetap memprosesnya. Dugaan korupsi terhadap
Erick Thohir, Erick Thohir Menteri BUMN, Bahlil Lahadalia Menteri Investasi Kepala BKPM, Dito Aryo Tejo Menteri Pemuda dan Olahraga, Erlangga Hartarto Menko Perekonomian, dan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan. Nah, masing-masing ini kan kami sudah menyebutkan peran-perannya, di mana dugaan korupsinya. Dan kami berharap dugaan korupsi terhadap Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat bekas harus diusut tuntas. Karena 12 triliun itu bukan hal yang kecil, bukan duit yang kecil. Kalau kemarin Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia akan memperlihatkan program-programnya untuk mengentaskan kemiskinan, tidak ada stunting untuk tahun 2024, Pak Menhan, saya berharap Bapak kembalikan itu uang 12 triliun. Karena uang itu sebenarnya tidak layak untuk dibayarkan, karena kita pernah ditawarkan hibah oleh pemerintah Qatar tahun 2009. Dan gunakanlah itu, Pak. 12 triliun itu untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting, ya kan? Mendidik anak-anak kita menjadi layak menurut Pak Prabowo untuk bertarung di kancah global nantinya. 12 triliun itu bukan duit kecil, Pak Menhan. Jadi tolong Pak Menhan dengan legowo, jika terbukti ini adalah hibah, kami minta dengan hormat Pak Menhan segera mengembalikan 11,8 triliun yang sudah dibayarkan ke Qatar, dan kami duga ada upaya-upaya korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dan kami juga meminta 4 triliun yang Bapak keluarkan untuk program food estate, itu Bapak kembalikan, karena ini bentuknya hanya bancakan lahan-lahan untuk dikuasai oleh perusahaan swasta yang disinyalir keras. Ini adalah perusahaan-perusahaan di lingkungan Pak Menhan sendiri. Jadi mohon untuk dikembalikan Pak Menhan, dan kami dugaan ini silakan dibuktikan oleh aparat penegak hukum, dan silakan dilihat langsung ke daerah-daerah yang dijadikan wilayah untuk food estate ini. Kemarin kita melakukan podcast hari Sabtu tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 14 Oktober 2023. Nah, ini sekarang kami sampaikan di konferensi pers bahwa kami menerima data informasi dari sumber yang sangat terpercaya. Dan ini terkait dengan ekspor ilegal nikel ke Tiongkok sebanyak 5,7 juta ton yang sudah mengemuka sejak 23 Juni tahun 2023 lalu. Kuat dugaan kami, berdasarkan dari informasi yang terima dari sumber terpercaya ini, ilegal ekspor ini melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuatan politik yang sangat besar. Karena jika melihat dari kerugian negara, bisa mencapai 15 triliun. Bagi kami ini perampokan terhadap sumber daya mineral Indonesia. Dan kami bertanya, kenapa kasus ini menguap begitu saja? Dan pemberitaan terhadap kasus ini seperti ditutup-tutupi. Ada apa ini? Padahal sudah banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa dugaan keterlibatan ada 3 oknum pejabat daerah dan mantan Pangdam. Nah, dugaan ini kami menyampaikan dari sumber kami terpercaya, ada yang keterlibatan dari Menko Koordinator Perekonomian, Saudara AH, Wali Kota Medan, Saudara BN, dan mantan Pangdam, Saudara AS. Nah, dugaan ini sudah kami sampaikan pada saat podcast kemarin, bahwa dengan merubah HS atau nomor khusus untuk ekspor barang. Jadi dirubahlah nomor HS-nya ini, bahwa ini adalah barang jadi atau bentuknya nikel pig iron atau nikel mate. Namun setelah lepas sauh dari pelabuhan Indonesia, dirubahlah ke HS berikutnya menjadi
nikel ore lagi sehingga tidak menjadi temuan di bea cukai Tiongkok. Nah, apa informasi rahasia yang kami terima? Kami pada Sabtu pagi menerima informasi yang disampaikan langsung ke DPP NCW, diduga keras ini. Jatuh sakitnya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP ada kaitannya dengan dugaan pengaduan masyarakat kepada KPK terkait keterlibatan oknum-oknum yang kami sampaikan di atas dan upaya pembungkaman pimpinan KPK Firly Bahuri yang kami juga telah mengetahui oknum-oknum yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dugaan kasus ekspor nikel secara ilegal ke Tiongkok sebanyak 5,7 juta ton. Jadi ada peluncurnya yang berinisial S, berinisial K, yang saat ini lagi kami dalamin penyelidikannya. Ini sebagai kaki tangan dari saudara BN. Kami dari DPP NCW berharap dan mendoakan semoga Opung LBP ini segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali karena beliau ini mengetahui siapa saja yang terlibat dalam dugaan ekspor nikel ore ilegal ini. Saya berharap baik itu keluarga, baik itu Walpri, Spri, dan siapapun yang berada di sekeliling Pak LBP agar beliau dijaga dengan baik dari pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini terungkap karena ada kaitannya perseteruan antara menteri senior dan menteri senior lainnya dan melibatkan keluarga istana negara. Kami berharap ini bisa dicermati sekali oleh rakyat Indonesia. Semua yang menonton live pada saat ini bahwa dugaan ini nyata. Dugaan ini disampaikan oleh sumber yang sangat terpercaya dan kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan sumbernya dari mana, orangnya siapa, tapi melihat dari profil yang menyampaikan ini bahwa sumber ini, informasi ini valid dan bisa dibuktikan nanti pada saat Opung ini sudah sembuh. Dan kami berharap proses kriminalisasi yang dilakukan upaya-upaya oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap Ketua KPK Firly Bahuri segera dihentikan. Karena kami melihat ini sudah ada skenario besar bahwa akan ada pengungkapan kasus yang sangat besar sekali, tapi pimpinan KPK tidak bisa dikendalikan sehingga sekarang prosesnya untuk dikriminalisasi sedang berlangsung. Dan pada kesempatan berharga ini kami kembali minta dengan hormat agar Presiden Jokowi, Jaksa Agung, Kapolri, dan Komisioner KPK memperhatikan dengan seksama aduan masyarakat terkait dengan keterlibatan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sudah kami sebutkan di atas tadi untuk segera dinonaktifkan atau diganti dengan anak bangsa lainnya yang lebih berpihak kepada rakyat dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Ini kami ulang lagi nih, biar satu-satu apa dugaan-dugaan terhadap para menteri yang kami duga layak untuk dinonaktifkan. Yang pertama itu Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ada pengaduan masyarakat pada kami bahwa saudara Bahlil ini terlibat. Pertama itu dalam cawe-cawe penghentian ekspor nikel ore dengan memberikan iming-iming harga yang lebih bagus jika ada bagi-bagi. Yang kedua, adanya upaya menggiring Xinji Glass Holding Limited masuk ke Indonesia, tapi investasinya tidak diimplementasikan sesuai dengan komitmennya pada MOU di Sade Selatan dan di Gresik. Kegagalan investasi ini jangan diteruskan lagi Bahlil Lahadalia untuk di Rempang Eco City. Karena ingat, Pak Menteri, karma itu instan sekarang.
Kalau Bahlil merasa sebagai mantan aktivis, gagah dong bilang, kami salah dan kami siap mundur. Jangan membela diri lagi, karena apa yang Anda lakukan terbukti nyata bahwa penggalangan model investasi yang dilakukan oleh Shinji hanya untuk menggoreng saham. Dan saat ini sudah merasakan akibatnya, saham Shinji Group anjlok pada titik terendah selama 4 tahun terakhir. Yang kedua, Menteri BUMN Erick Thohir. Dugaan korupsi berdasarkan pengaduan masyarakat yang kami terima bahwa keterlibatan saudara kandung dari saudara ET, yaitu BT, terhadap persengketaan dengan rekin antara perusahaan BT, PAU, dengan rekin yang berpotensi merugikan negara hampir 2 triliun. Dan kami minta ini supaya diusut tuntas, dan Kabar Eskrim yang baru sekarang, Pak Wahyu Widada, kami mohon coba dilihat lagi itu dokumen yang dilaporkan tahun 2019 untuk dipelajari kembali, dan kami minta untuk segera dilakukan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi penyelidikan jika terbukti saudara BT ini melakukan dugaan korupsi yang dibantu oleh saudara ET sehingga merugikan negara hampir 2 triliun. Ini dikriminalisasi atau ada upaya-upaya untuk pemenggalan saudara FB ini dengan kasusnya pemerasan terhadap saudara SCL. Jadi kami menduga ini berdasarkan data informasi yang kami terima, sumber yang sangat terpercaya, dan ini profilnya high profile, mengatakan bahwa sebenarnya upaya untuk menjebak Firly ini sudah dilakukan dari awal. Jadi kenapa? Tidak pernahnya seorang pimpinan KPK mau menerima orang pada saat berolahraga. Tapi pada saat itu diyakinkanlah saudara Firly ini bahwa ini pertemuan perkawanan saja. Nah, jadi seolah-olah rekaman baik itu foto yang diperlihatkan itu sengaja dipersiapkan untuk menutupi kasus yang lebih besar ini. Jadi karena saudara FB ini mengetahui adanya laporan terkait dengan ekspor ilegal 5,7 juta ton ini, maka skenario itu langsung berjalan. Nah, jadi siapapun sutradara di belakangnya ini sudah mempersiapkan jika suatu waktu, ya kan, ada di lingkungan para penguasa dan oligarki ini menghadapi permasalahan dengan kota KPK, sudah memiliki bukti-bukti yang bisa menjerat ketua KPK ini untuk kasus yang dinamakan pelanggaran etik, pelanggaran pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK atau anggota KPK dengan terduga atau tersangka korupsi. Jadi kami berharap Firly Bahuri ini dan para penggiat korupsi lainnya tolong dicermati bahwa jika kita lihat skenarionya ini skenario yang sudah disusun dengan baik, dan kami berharap Pak Firly Bahuri bicara apa adanya. Ungkaplah. Bapak sudah tahu siapa terduga pelaku ekspor ilegal nikel 5,7 juta ton ini. Ungkap. Karena penting ini buat rakyat Indonesia. Bapak nggak usah khawatir. Kami yakin jika Bapak bicara jujur, rakyat Indonesia pasti mendukung Bapak. Karena kekuasaan atau apapun lah namanya oligarki yang saat ini mulai menyentuh istana, kami yakin lebih dari 80% rakyat Indonesia tidak akan setuju dengan itu. Jadi sehatlah Opung LBP, tetaplah kuat Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK, para komisioner KPK supaya lebih kompak. Dan jika ada tikus-tikus di KPK yang berusaha mendagangkan, ya kan, dokumentasi yang bisa menjebak atau menyandra komisioner KPK, segera dihentikan sebelum Anda akan mendapatkan karmanya sebagai pejabat atau pelaksana perintah negara. Mungkin itu bisa kami sampaikan tambahannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari rekan-rekan media?
Ya. Pertanyaan saya kepada Bang Marcelio. Oh, iya. Bang Marcelio. Marcelo. Marcelo. Ah. Nah, di sini kan ada dana Covid yang katanya dikorupsi. Apakah dana itu sudah apakah mereka sudah dilaporkan di Maluku ya kejadiannya ya? Iya. Nah, itu aja pertanyaan saya. Baik, menurut keterangan yang kami dapat, Ibu, bahwasanya untuk terkait dana Covid ini sudah di tahap kepolisian, Sekarang masih tahap proses. Jadi Ada lagi? permintaan dari Bung Celo ini supaya kasus ini Segera diusut tuntas. diusut tuntas. Ini sebenarnya sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum, ya kan? Jadi karena Bung Celo ini mewakili di DPP ini mewakili kawan-kawan di Maluku sana, ya janganlah sampai kasus ini lenyap dan menguap begitu saja, gitu ya. Iya, iya. Nah, ini saya bantu ini, biar ini suara Maluku juga kita ini kan suarakan dengan jelas di sini. Ada lagi dari kawan-kawan media? Sudah sangat jelas sebetulnya. Tambahannya cuma dari Maluku Utara kan? Tambahan dari Maluku Utara supaya dipercepat, jangan menguap lagi. Ya, ya, ya. Jadi kami melihat dan seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa ada terduga 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi periode kedua ini yang terlibat dugaan korupsi. Yang pertama itu adalah Saudara Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI. Ini terlibat dugaan karena melakukan impor pesawat bekas Mirage 2000-5 yang tahun 2009 oleh mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pernah ditolak karena spare part dan pemeliharaannya sangat mahal. Dan kami berharap Pak Prabowo Subianto ini sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan pada saat konferensi pers di Matahari 08 bahwa akan memperbaiki ekonomi masyarakat, akan mengentaskan kemiskinan, stunting segala macam. Pak Prabowo, gunakanlah dana 12 triliun itu untuk cita-cita Bapak. Kembalikanlah dana 12 triliun. Yang kedua, Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto ini terlibat dugaan korupsi terkait dengan CPO dan produk turunannya yang saat ini masih berada di proses penyidikan untuk tersangka yang lain. Kami minta supaya Airlangga Hartarto ini ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan terlibat juga dengan impor HP ilegal yang tersangkanya adalah PS Store. Yang ketiga, Dito Aryo Tejo. Ini jelas-jelas para saksi, para tersangka yang menyampaikan bahwa uang 27 miliar itu memang diterima oleh Dito Aryo Tejo. Dan ini statusnya sampai saat ini belum tersangkakan. Kami minta pada Jaksa Agung, kepada pimpinan KPK untuk mengusut tuntas ini. Aryo Tejo ini, karena ini presiden yang jelek terhadap pemuda yang ada saat ini, yang ingin berjuang untuk bisa mendapatkan posisi yang baik di negara Republik Indonesia tercinta ini. Yang keempat itu adalah Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Dugaan korupsinya ini dari awal kami cermati, bahwa penghentian ekspor, pengaturan terhadap IUP yang dimatikan dan dihidupkan kembali. Ada dugaan oknum-oknum di sekitarnya Bahlil Lahadalia ini berupaya melakukan pemerasan, melakukan upaya-upaya pengaturan IUP supaya hidup kembali dengan permintaan saham 30-40% dan dana mulai dari 2 miliar sampai puluhan miliar tergantung dari cadangannya IUP tersebut. Yang kelima itu, ini adalah Saudara Erick Thohir, Menteri BUMN yang terduga melakukan lengkap-lengkap ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada dugaan keterlibatan kakak kandungnya Boy Thohir terhadap perseteruan antara anak perusahaan BUMN yaitu Rekin dengan PT PAU punyanya Boy Thohir, terduga melakukan hal-hal yang merugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Nah, kami berharap Pak Kabar Eskrim yang saat ini, Pak Wahyu Widada, coba dokumen yang lama dilihat lagi, Pak. Dan kami berharap diusut tuntas ini. Yang terakhir untuk Pak Jokowi.
Pak Jokowi, pesta demokrasi kita mau dekat. Apapun yang dihasilkan oleh MK hari ini, mohon diterima dengan legowo. Jauh-jauh lah Pak dari oligarki Pak. Apapun yang Bapak lakukan saat ini, selagi Bapak tidak keluar dari rel yang sudah ditetapkan, rel yang sudah Bapak canangkan sendiri melalui nawacita, kami rakyat Indonesia tetap akan membela Bapak. Tapi begitu Bapak keluar dari apa yang sudah Bapak canangkan sendiri melalui nawacita Bapak dan cita-cita besar Bapak untuk besarkan bangsa ini, kami rakyat Indonesia akan mulai memikirkan untuk tidak berpihak kepada Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian.